keluarga Azra, Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu perdana dengan saya Dr. Tita Herimisa dari Rumah Sakit Azra. Masih berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2024 yang mengangkat tema tentang pentingnya kesehatan jiwa di tempat kerja. Kali ini Rumah Sakit Azra mengadakan podcast dengan narasumber psikolog klinis yang praktek di Rumah Sakit Azra Bogor. Bersama saya sudah hadir Ibu Daryanti Kalpika, psikolog klinis di Rumah Sakit Azra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Tita. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Luar biasa Ibu, terima kasih loh. Baik Bu, kita langsung saja ya, kita membahas tentang kesehatan jiwa. Jadi kemarin tuh kan kita membuat postingan ya, membuat juga sedikit video cuplikan ya, dengan narasumber Ibu juga. Lalu ada beberapa feedback nih dari sahabat atau keluarga Azra, nanya, "Dok, bahas dong." Makanya hari ini kita memfasilitasi ya, mewujudkan apa yang diinginkan oleh keluarga Azra. Kita buat podcast nih Bu tentang kesehatan jiwa di tempat bekerja. Baik Bu, sebetulnya mungkin kita akan bahas dulu nih Bu, sebetulnya apa sih yang disebut dengan kesehatan jiwa atau jiwa yang sehat sih Bu? Oke, baik. Jadi untuk keluarga Azra ya, mungkin ada yang belum atau masih bertanya-tanya apa sih sebetulnya kesehatan jiwa. Ada yang menyebutnya kesehatan mental, semuanya sama aja, kesehatan jiwa, kesehatan mental. Kita merujuk WHO aja kali ya. Ya, jadi kalau menurut WHO kita menyebut kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu merujuk kepada kesejahteraan seseorang. Kesejahteraan seseorang itu yang bagaimana? Yaitu bagaimana seseorang bisa menghadapi tekanan. Kemudian bagaimana menghadapi tekanan itu, bagaimana dia terus beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan tekanan-tekanan tersebut. Kemudian dia bisa produktif untuk berkegiatan dan kemudian berkontribusi dengan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi stressing pointnya adalah kesejahteraan individu. Berarti kesejahteraan yang mencakup semua ya Bu ya. Jadi berarti bukan kesejahteraan hanya satu bidang aja, misalnya secara harta sejahtera tapi ternyata hatinya enggak gitu. Betul, ya. Lebih kepada mental. Lebih kepada mental. Baik. Nah, ini kan kenapa sih ya Bu ya, WHO ini tahun ini nih mengangkat tema kita itu harus sehat ya, di jiwa kita sehat di tempat kerja. Apakah memang ada pergeseran nih Bu beberapa tahun terakhir, terutama setelah kita kena badai COVID kali ya mungkin ya Bu ya. Jadi ternyata membuat stres itu lebih terasa, atau mungkin tuntutan kerja yang lebih lebih keras gitu ya sejak pasca COVID ini. Ini analisa dari Ibu secara psikolog seperti apa Bu? Ya, baik. Kalau detailnya mungkin memang saya belum mendapatkan data, tetapi kalau trennya yang saya amati gitu ya dari media massa, kemudian juga dari data-data penelitian dari teman-teman begitu ya, memang luar biasa dampak dari COVID, terutama untuk pekerja di lingkungan kerja gitu ya. Kita tahu ya ketika COVID kan banyak yang perusahaan gulung tikar. Betul. Kemudian akhirnya dia membuat sesuatu hal yang baru, kemudian pekerja masuk ke dalam lingkungan kerja yang baru, apply lagi dan seterusnya. Ini kan butuh proses adaptasi. Tetapi tidak semua orang itu kan memiliki coping, kalau bahasa psikologinya coping behavior, atau bagaimana cara dia beradaptasi menghadapi permasalahan di tempat kerja. Jadi sepertinya WHO mengacu kepada case-case ya, kasus-kasus yang ada di tempat kerja. Kayaknya memang dibandingkan tahun-tahun kemarin sebelum COVID, ini kayaknya mencuat ya kasus-kasus yang kaitannya dengan kesehatan mental pekerja di tempat kerjanya begitu. Oke, baik. Sebetulnya ya, jadi kan memang kami sendiri ya dari rumah sakit, memang dari beberapa perusahaan sudah banyak nih, "Dok, kita health talk boleh nggak tentang kesehatan kerja?" Jadi memang ternyata memang sudah concern ya. Jadi mungkin tema yang diangkat ini ya seperti tadi Ibu sebutkan ya, karena memang dampak dari COVID ya, dari aturan perusahaan yang mungkin langsung berubah ya pasca COVID ya. Nah, sebetulnya Bu, gimana sih Bu, kita tahu nih, orang itu bisa tahu nih kalau dia itu stres. Kadang orang nggak tahu ya Bu ya, dia hahaha gitu ya, ngobrol, atau tiba-tiba dia merasa abis dari pulang dari kantor atau sepi. Sebetulnya kira-kira gejalanya apa saja sih Bu, yang ini nih mungkin Ibu pasien Ibu gitu ya, atau yang sudah Ibu baca gitu ya dari orang-orang sekitar atau lingkungan atau orang-orang yang
dekat terus ibu bisa seperti dia stres, itu sebetulnya ciri-cirinya apa sih Bu? Ya, masing-masing orang memang tidak sama ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat keluarga Azra di sana juga tidak bisa persis mengidentifikasi orang ini stres atau tidak. Seperti tadi dokter Tita bilang, kayaknya hihi kok ternyata dia stres gitu betul, ya. betul. Karena masing-masing orang memiliki gaya atau mengekspresikan manifestasi ya dari stres itu juga berbeda-beda. Nah, kalau dokter Tita bertanya gejalanya apa aja sih, banyak gitu ya. Dari yang paling tingkatnya nih, kita yang paling rendah gitu ya, seperti misalnya nggak nafsu makan, terus pola tidurnya terganggu gitu ya. Pola tidur terganggu tuh bisa karena misalnya contohnya biasanya tidur jam 9, jam 10, jam 11 belum bisa tidur, setelah itu bisa tidur. Ada yang jam 9 bisa tidur tapi kemudian terbangun di tengah hari, tengah malam, kemudian tidak bisa tidur lagi. Nah, itu pola tidur yang terganggu. Nah, itu yang derajat yang mungkin masih rendah ya, masih ringan. Tapi kemudian ada yang sampai derajatnya kemudian sampai sudah parah lah dalam tanda kutip seperti itu, seperti memang sudah bisa menarik diri, kemudian agresif ya, kemudian atau sebaliknya, kalau agresif kan dikeluarkan ya, atau sebaliknya mungkin malah ke dalam gitu, akhirnya dia konflik di dalam sendiri, kemudian sampai ya ujung-ujungnya kemudian sampai tidak hanya stres tapi sudah sampai ke depresi, ada yang seperti itu. Jadi kalau ditanya gejalanya apa, variatif dan masing-masing orang tidak sama gitu. Baik, menarik ya. Jadi, nah kalau untuk sebabnya sendiri, mostly Bu, apa sih Bu yang biasanya membuat seorang karyawan gitu ya bisa stres di tempat kerja? Kadang kan terkadang bagi si A gitu ya, cuma begitu aja stres sih gitu ya. Terus ada juga yang enggak lah, kalau menurut saya bos kita asik-asik aja, tapi menurut seseorang itu ini enggak saya tuh sampai gimana gitu. Itu gimana sih Bu gitu? Oke, kita kayaknya bagi dulu dalam kategori besar ya, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi stres pekerja. Yang pertama adalah faktor internal. Kalau tadi yang disebutkan dokter Tita tadi, sepertinya faktor internal ya. Jadi faktor internal itu apa? Lebih kepada diri sendiri. Misalnya kecenderungan kepribadian. Mungkin saja si orang ini dari kecenderungan kepribadian memang dia punya riwayat tidak bisa tahan terhadap stres misalnya, atau dia tipikal orang yang sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan. Kita tahu kan di era-era sekarang ini banyak sekali perubahan-perubahan yang harus pekerja itu harus bisa mengidentifikasi perubahan yang diminta atau tuntutan perubahan yang diminta dia menyesuaikan diri itu apa begitu. Nah, ini yang mungkin contoh dari faktor internal, tapi lebih besar internal itu adalah bagaimana kecenderungan kepribadian diri dia, dan kemudian bagaimana cara individu ini kita di coping behavior kalau bahasa psikologinya, bagaimana cara dia menghadapi situasi tekanan, gitu, bagaimana menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan. Nah, ini faktor internal. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Bisa macam-macam. Dalam hal ini tentu lingkungan kerja. Contoh, manajemen di kantornya yang buruk. Kita tahu ya, gaya manajemen di masing-masing institusi gitu ya, instansi itu kan beda-beda, gitu kan. Ada yang dikelola dengan baik, ada yang komunikasinya dua arah, ya, top up-nya gitu ya, dari bawah ke atas gitu ya. Dari atas ke bawahnya lancar, tapi ada yang sumbatan komunikasinya ada terjadi. Atau misalnya penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Itu kan bisa bikin stres sendiri. Contoh, ada orang yang ternyata potensi atau kompetensinya itu bagus gitu ya, tetapi dia ditempatkan di bidang atau di pekerjaan atau di posisi yang nggak ada challenge dia di situ. Dia motivasi kan pastinya, karena dia ingin sesuatu yang dia bisa terus berkembang. Misalnya memang orang ini contohnya ingin challenge terus, tapi dia nggak dapetin. Atau misalnya di lingkungan pekerjaan atau di value atau budaya kerja di instansi tersebut tidak membuka ruang mereka untuk berekspresi misalnya, gitu. Jadi dia kayaknya kerja terus gitu ya, tetapi hanya direct
hanya perintah, arahan gitu ya. Tapi karyawan tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan ide, pikiran dia gitu ya, secara bebas misalnya. Itu contoh faktor eksternal yang bisa mempengaruhi dia stres atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah demografi. Demografi berpengaruh ya? Iya, contohnya di sini misalnya yang termasuk demografi itu kan misalnya usia, kemudian jenis kelamin, ya, kemudian status pekerjaan dia. Kadang-kadang kita kan tahu kan dia pekerja kontrak, Betul. atau pekerja tetap, itu pasti berpengaruh terhadap bagaimana dia di dalam situasi pekerjaan itu, dan itu akan berpengaruh dia kaitannya kalau kita bicara tentang stres pekerjaan. Begitu kira-kira. Seperti itu, berarti salah satu yang bisa memetakan itu HRD kali ya Bu ya. Berarti kalau di suatu perusahaan ya, Betul, instansi ya, betul. baik. Berarti ini memang misalnya nih Bu ya, kita dalam satu situasi kita kan tidak mungkin ya Bu ya, terkadang nih tips mungkin buat terutama mungkin Gen Z atau sekarang yang terkenal sebagai sandwich generation ya Bu ya, yang mungkin gitu mau tidak mau dia harus menerima keadaan seperti itu gitu loh Bu. Tapi dia mungkin mau pindah kerja, khawatirnya pertama ya tadi Ibu sebutkan apakah faktor usianya ya kan masih bisa diterima di tempat kerja lain, ataukah misalnya keahlian dia gitu, mungkin dia keahliannya dia tidak punya soft skill yang bukan soft skill mumpuni, jadi tidak punya keahlian khusus, jadi ya pasti akan standar, akan berjuang dengan orang-orang yang lain, dan akhirnya dia memilih ya sudah deh bertahan. Itu dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu tipsnya gitu loh Bu, bagaimana dia how kita bisa memanage gitu biar mau nggak mau kan sudah harus kita terima keadaan ini misalnya gitu ya Bu ya, karena mungkin kita mau ngomong ke atasan, kita mau ngadep ke HRD, yang ada khawatirnya malah kita nanti ya syukur-syukur kalau kita dipindahkan, tapi kalau misalnya ternyata kita ya sudah kalau memang tidak kuat ya sudah selesai. Nah itu bagaimana Bu motivasi Ibu nih sebagai seorang psikolog kepada kalian? Oke, baik keluarga Azra ya. Jadi menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Dokter Tita barusan. Jadi balik lagi, kalau kita bicara kesehatan mental tentu kaitannya juga dengan stres ya. Nah, orang umumnya itu hanya mengenal satu aja kata stres, mengarah kepada hal-hal yang negatif. Padahal sebetulnya stres itu ada dua macam, distress dan eustress. Oh ya, baru tahu nih aku. Iya, jadi distress itu yang kita bahasa ini nih tadi yang negatif-negatifnya aja gitu ya. Jadi artinya kalau distress itu adalah tekanan yang membuat seseorang itu kemudian terpuruk gitu ya. Jadi dampaknya negatif. Distress. Tapi eustress tulisannya eustress ya, bacanya eustress. Itu adalah tekanan yang memberikan dampak justru positif kepada seseorang. Nah, nanti kaitannya dengan pertanyaan Dokter Tita tadi, tipsnya apa sih untuk mereka yang akan bertahan tetap di situasi mau itu? Tidak mau bertahan gitu ya Bu? Yuk arahkan distress menjadi eustress. Artinya gini, cobalah memaknai tekanan itu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau selama ini kan, aduh kenapa sih atasan saya begini, aduh kenapa sih gitu ya, selalu negatif. Tapi coba kalau kita jadikan itu sebagai tantangan gitu ya, kalau kita kaitannya dengan eustress tadi adalah justru itu sebagai memicu kita, memecut ya istilahnya, mendorong kita untuk bagaimana kita menampilkan kinerja yang terbaik gitu. Contohnya, kalau memang misalnya situasi pekerja kita merasa ada tekanan gitu ya, ambil sebetulnya apa sih ini, oh ternyata atasan saya, misalnya atasan merasa bahwa oh ini atasanku terlalu kejar target harus tinggi misalnya. Oh kalau distress itu pasti ngarahnya pasti, aduh gitu amat sih gimana caranya gitu ya, betul nggak tahu sih ini kan beban kerja udah banyak gitu ya. Betul, tapi kalau kita ngarahnya ke eustress gitu ya, kita balik maknanya, oke, berarti inilah waktunya bos aku tahu bahwa aku punya kompetensi, aku ingin menunjukkan kinerja terbaikku, seperti itu. Jadi kalau Dokter Tita menanyakan tipsnya gimana sih, kita ubah yang distress tadi menjadi eustress. Itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah
resiliensi. Ya itu kayaknya bahasanya psikologi banget ya, keluarga Azra. Apa sih resiliensi? Nah, kalau kita lihat di kamus Indonesia ya, terjemahannya itu resiliensi itu daya lenting. Mungkin kalau kita zaman dulu permainan itu kan main bola bekel, sekarang nggak ada ya bola bekel ya. Jadi bola karet itu kalau dilempar jatuh ke tanah dia membal gitu kan. Jadi resiliensi itu daya lenting, artinya seberapa cepat seseorang itu bangkit dari keterpurukan. Orang yang resiliensinya bagus gitu ya, maka dia sehat mentalnya itu terjaga, kesehatan mentalnya. Tapi kalau resiliensinya itu buruk atau rendah gitu ya, itu mudah sekali dia kena gangguan atau kesehatan mentalnya tidak seimbang, tidak kejaga. Jadi kalau dokter kita tadi bertanya, yuk kita coba identifikasi diri dulu, aku sebetulnya punya resiliensi yang cukup atau tidak. Ketika saya terpuruk menghadapi masalah, apakah ya udah terus jalan di tempat di situ aja gitu ya? Tidak memikirkan bagaimana caranya supaya aku bangkit gitu. Nah ini yang paling penting. Kalau memang ternyata dari keluarga Azra ya, sahabat-sahabat Azra merasa bahwa oh resiliensiku ini ternyata rendah karena aku baperan misalnya ya gitu. Terus berlama-lama, aduh kenapa sih berlama-lama gitu. Berarti resiliensinya yuk harus dibangun. Artinya coba sudut pandangnya harus positif gitu ya, memaknai segala peristiwa yang membuat tekanan itu dibalik menjadi eustress tadi gitu. Kita nikmatin ya celahnya di mana titik nikmatnya. Gitu. Memaknai dengan cara yang positif. Dan satu hal lagi, kita kan diciptakan sama Allah itu kita manusia yang cepat adaptasi, betul nggak? Betul. Jadi sebetulnya kalau misalnya dibilang stres ya stres, tapi ketika benar kata ibu tadi, ketika di stres kita jadikan eustress, itu kalau kita adaptasi ya, salah satunya dengan adaptasi. Betul. Jadi kita cari di sisi mana gitu ya Bu ya. Karena memang stres itu tidak kita tidak bisa menghindari stres. Betul, setuju. Karena justru dalam kehidupan kita, dinamika kehidupan kita kan memang kita mengelola stres. Iya kan? Ya. Mau di mana aja. Ya kalau kita sekarang topiknya di tempat kerja, tapi di keluarga, di lingkungan, pertemanan pasti ada stresor yang membuat kita stres. Tapi bagaimana cara kita mengelola stresnya itu yang paling penting. Oke, baik. Gitu. Oke, sebagai penutup juga nih Bu, kapan kira-kira nih saya harus ketemu orang gitu ya? Saya kayaknya healing udah gitu ya, tapi kok nggak tenang. Belanja di toko hijau, toko oranye, toko yang hitam, tangling perasaan kok nggak happy gitu ya. Terus karaoke pergi kemana nggak happy. Kapan Bu kira-kira kita harus mulai aware, ini kayaknya saya harus berbagi, karena gini, tidak semua orang walaupun kita sedekat apapun gitu ya sama teman kita, tidak semua ada aja ketika ada momen memang nggak bisa, ini orangnya kayak curhat gue ini atau curhat saya ini nggak bisa nih, kayaknya harus sama orang yang lain. Nah itu kapan Bu ciri-ciri atau rasa seperti apa sebaiknya menemui orang yang ahli gitu Bu? Ya, indikatornya yang paling jelas adalah ketika kita merasa ada perubahan perilaku kita sendiri. Perubahan perilaku itu bisa banyak, tapi intinya adalah ketika kita tidak produktif seperti hari-hari biasanya. Rebahan aja ya? Ya, rebahan aja, terus nggak minat melakukan sesuatu, kayaknya kemudian moodnya mudah swing seperti itu. Ada baiknya jangan berlama-lama gitu ya, segera aja gitu ya, cari. Karena gini, kalau bicara atau konsultasi dengan psikolog, satu, rahasia kan terjamin. Betul, ya kan? betul iya. Kemudian yang kedua, pasti insya Allah ada solusi yang konstruktif. Betul. Karena apa? Kalau dengan orang lain gitu ya, dengan keluarga atau temen, kadang-kadang cuma dengerin udah sabar aja gitu kan, normatif banget gitu kan. Tapi tidak ada solusi yang konstruktif begitu. Jadi kalau dengan psikolog gitu, insya Allah akan ada solusi. Sama-sama berdiskusi dengan potensi sumber daya yang ada yang individu miliki dan kemudian sampai kepada solusi yang konstruktif. Gitu. Baik, oke, terima kasih banyak Ibu Yanti. Jadi dengan senang hati. Jadi keluarga Azra, kalau misalnya tadi yang disebutkan oleh Bu Yanti, kayaknya saya ada deh gitu. Boleh nih konsultasikan dengan Bu Yanti, praktek di Rumah Sakit Azra setiap hari Kamis dan Jumat. Kalau misalnya saya kerja Dok pagi, bisa agak siang dikit ya Bu, bisa. Jadi Bu Yanti ini praktek di setiap hari Kamis dan Jumat di Rumah Sakit Azra. Untuk paginya di hari Kamis dimulai dari jam 9 ya Bu sampai
sampai jam setengah 2 betul. Sampai jam 12. 12. Lanjut lagi setengah 2 sampai jam 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya shift-shiftan, kalau shift-shiftan biasanya jam 3 sudah bisa pulang ya Bu, bisa langsung daftar ke Rumah Sakit Azra, ingin konsul, ingin curhat sih, bukan konsul ya Bu ya. Kalau konsul nanti kesannya kayak sakit banget gitu ya Bu. Itulah kadang-kadang orang merasa bahwa ngapain sih ke psikolog? Aku kayaknya merasa pasti aku sakit jiwa, padahal ke psikolog belum tentu. Hanya kadang cuma ya itu butuh ngobrol, butuh diskusi. dipeluk. Terkadang gitu ya kalau kita udah nggak kuat banget gitu ya Bu ya. Baik, jadi terima kasih banyak Ibu Yanti. Dengan senang hati Dokter Tita. Terima kasih. Ya, dengan senang hati saya juga. Bisa sharing kita ngobrol-ngobrol yang mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga Azra. Amin. Semoga apa yang kita bahas hari ini setidaknya sedikit banyak ya bisa membuat keluarga Azra ini berpikir, oh iya ternyata termotivasi nih. Oh ternyata di stres, jadi eustress, atau kayaknya memang saya harus ketemu sama Bu Yanti nih di Rumah Sakit Azra ya. Jadi nanti kalau misalnya ingin konsultasi bisa langsung datang ke Rumah Sakit Azra. Dan terima kasih juga Bu Yanti, terima kasih juga tim di belakang sana yang sudah hebat nih menyiapkan settingan yang luar biasa ini. Salam sehat keluarga Azra, sampai ketemu lagi di Podcastin Azra. Podcastin aja. Dadah.